Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun hanya lewat video pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dan apa yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua. Amin. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta sama Allah diberikan kemudahan, diberikan kelancaran di dalam mencari ilmu. Al-hadini haqqulini dan syurihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan puasa atau bulan Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita, segala perilaku kita, perbuatan kita bisa dihitung menjadi pahala dan bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa toharoh. Nah, sekarang kita akan belajar kepada materi tentang adzan dan iqamah. Nah, adzan dan iqamah ini biasanya kan yang sering melakukan itu yang laki-laki ya. Maka seorang laki-laki harus bisa adzan. Nah, begitu pula dengan iqamahnya. Jadi ketika kalian nanti pulang ke rumah ya, misal kalian sudah berkeluarga, itu setidaknya kalian sudah bisa adzan. Entah itu nanti akan terjun di masyarakat, terus adzan di masjid. Nah, paling tidak kalian bisa adzan itu adalah untuk mengadzani bayi kalian atau anak kalian nanti gitu. Seenggaknya seorang laki-laki harus bisa adzan untuk mengadzani anaknya nanti gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang adzan. Adzan adalah tanda bahwa telah datang waktu sholat. Hukumnya sunnah muakkad, jadi sunnah yang dianjurkan ya. Nah, kemudian untuk sholat fardu. Kemudian jadi ketika kita akan melaksanakan sholat fardu nih, sunnah muakkadnya ada sunnah yang dianjurkan sekali ya, itu adalah adzan. Nah, tapi kalau misalkan sunnah yang lain itu tidak diadzani terlebih dahulu. Misal nih sholat tahajud, sholat duha, itu kan sholat sunnah. Nah, itu tidak harus didahului dan bahkan tidak dianjurkan ya untuk adzan terlebih dahulu. Nah, tapi kalau sholat wajib ini, sholat fardu, itu harus diawali dengan adzan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita belajar tentang lafaz adzan. Lafaz adzan, adapun lafaz adzan ya kita tahu sendiri ya. Yang pertama, Allahu Akbar 2 kali. Terus kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali juga. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, Allahu akbar 1 kali ya. Allahu akbar ya. Udah. Terus la ilaha illallah gitu. Nah, jadi setelah adzan, ketika ada muadzin atau orang yang adzan adalah namanya muadzin. Nah, itu kita si pendengarnya yang mendengarkan adzan harus menjawab. Nah, jawaban adzannya gimana? Sering ya, misal kalau kita tahu nih, pertama dulu Allahu Akbar, kita jawab sama Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita juga jawabnya sama asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sama. Nah, yang beda apa?
Jadi yang beda adalah ketika si muadzin atau si pelantun azan itu mengucapkan hayya 'alas shalah. Nah, kita jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu pula dengan hayya 'alal falah. Jawabnya sama juga, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ada orang adzan, Allahu akbar. Kita jawab sebagai pendengar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawab sama, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Kita jawabnya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian hayya 'alal falah. Jawabnya sama, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, terus ketika subuh itu kan setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-shalatu khairun minan naum. Nah, kita jawabnya shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Nah, jadi setelah bedanya setelah adzan di subuh itu, jadi bedanya adzan itu yang subuh doang. Jadi kalau yang subuh ada tambahan, setelah hayya 'alal falah itu ada tambahan as-shalatu khairun minan naum. Nah, itu kita jawabnya shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Gitu. Nah, kemudian doa setelah adzan. Untuk as-shalatu khairun minan naum apa sih artinya? Nah, artinya adalah mengerjakan sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah, kemudian jawabnya tadi ya, shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Itu artinya mengerjakan sholat benar dan baguslah ucapanmu itu, dan aku pun atas yang demikian itu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Jadi kalau kita adzan subuh itu kan emang godaan terberat itu adalah tidur. Jadi sholat yang memang berat sekali dan pahalanya juga lebih besar. Seperti yang dikatakan di dalam kitab itu targhib wa tarhib. Jadi ancaman, janji dan ancaman gitu. Nah, jadi kayak reward dan punishment. Di situ dijelaskan bahwasanya sholat yang mendapatkan ibaratnya pahalanya besar itu adalah sholat subuh dan isya. Kenapa subuh? Karena dia lagi nikmat-nikmatnya tidur nih, lagi nikmat-nikmatnya berbaring sambil selimutan, apalagi hawa-hawanya dingin gitu ya, pengen ke kamar mandi malas gitu, itu subuh. Nah, isya ketika kita sudah lelah mengerjakan pekerjaan kita selama seharian, akhirnya kita capek. Nah, itu kita sudah mulai tidur. Ibaratnya isya itu waktu capek-capeknya ya, ibaratnya kayak udah capek melaksanakan aktivitas, jadi itu dilaksanakan itu berat gitu. Nah, dua salat ini subuh dan isya itu pahalanya lebih besar, tapi juga godaannya juga lebih besar. Apalagi yang subuh ini, makanya ditambahi dengan kalimat adzan as-shalatu khairum minan naum, bahwasanya salat itu lebih baik daripada tidur gitu. Nah, kemudian doa sesudah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'watid tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biasanya ada tambahan kayak gitu. Itu. Nah, jadi ketika ada muadzin sudah selesai mengucapkan atau
melantunkan azan, maka kita sebagai pendengar atau bahkan muadzin itu sendiri dianjurkan untuk menjawab azannya, gitu, menjawab azan atau doa setelah azan. Nah, setelah itu adalah ada azan, ada iqamah. Nah, setelah azan, yang kedua adalah iqamah. Iqamah adalah penanda ketika sholat itu akan dilaksanakan. Jadi ketika ada azan, terus setelah itu iqamah, berarti setelah iqamah itu akan dilakukan sholat. Misal kita mau berjamaah, berarti imamnya sudah datang, kayak gitu. Nah, bacaan iqamah itu sendiri sama sebenarnya seperti bacaannya atau lafadznya azan. Tetapi yang membedakan adalah ketika iqamah itu dia dibaca satu kali, dan ketika membaca setelah hayya 'alal falah ketambahan dengan kalimat qad qamatis shalah. Jadi bacanya Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, gitu. Terus yang mendengarkan ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaannya kalau yang di buku itu aqamahallahu wa adabaha wa ja'alani min shalihi ahliha. Itu. Tapi ada yang kelompok lain atau mungkin dengan referensi yang lain, ada yang membacanya aqamahallahu wa adabaha madamatis samawati wal ard. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam materi tentang sholat wajib. Nah, pengertian sholat dalam arti bahasa adalah berdoa. Jadi pada hakikatnya adalah sholat itu kita sedang berdoa, gitu, berdoa. Sedangkan menurut istilah berarti bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai syarat dan rukun yang telah ditentukan. Jadi pada hakikatnya sholat itu bisa dikatakan sudah mencukupi, atau kita ambil dari istilah bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah, di mana kegiatan itu atau perbuatan itu dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, sudah cukup itu. Kalau kita mendefinisikan sholat hanya sebatas pengertian saja gitu. Tapi kalau kita mendefinisikan dengan hakikat bahwasannya ya sebenarnya kita tuh lagi bicara gitu. Sebenarnya kita lagi ngobrol sama Allah gitu ya. Tapi memang kita sebagai manusia biasa ya, tentunya saya pun sama gitu. Ketika sholat, bahkan sampai baru pertama kali Allahu akbar, takbiratul ihram pertama, itu sudah pikirannya ke sana-sana. Ya Allah, jemuran kurun di tas. Ya Allah, aku duwe panganan urung tak pangan ngene. Jadi memang ketika sholat itu sebenarnya ya hakikatnya adalah kita sedang ngobrol, kita sedang mendekatkan diri kita sama Allah gitu. Kita sedang berbincang-bincang nih sama Allah gitu. Nah, kemudian saya pernah mendengar bahwasanya ketika sholat itu seakan-akan Allah itu melihatmu. Jadi ketika kita sholat itu yang ada di pikiran kita, ada di bayangan kita adalah seakan-akan Allah itu melihat kamu gitu. Jadi maka kita akan semakin bisa mengontrol untuk menjaga niatnya, menjaga tumakninanya, menjaga kefokusan kita gitu. Kalau kita mengingat bahwasanya sebenarnya kalau kita beribadah, sebenarnya Allah itu lagi ngeliatin kita gitu. Nah, itu sholat ya. Nah, yang pertama adalah syarat-syarat sahnya sholat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan melaksanakan sholat. Yang pertama, suci dari hadas kecil maupun besar. Ya. Yang kedua, suci badan, suci pakaian dan tempat dari segala najis. Kemudian menutup aurat, menghadap kiblat atau Ka'bah, masuk waktu sholat. Nah,
suci dari hadas kecil maupun besar. Ya harus suci karena kan suci dari hadas kecil kita bersihkan atau kita sucikan dengan berwudu. Dari hadas besar kita sucikan dengan mandi, seperti itu. Nah, maka ketika sudah wudu, berarti kita kan habis punya hadas kecil. Ketika kita sudah wudu, berarti kita sudah suci, kita sudah hilang atau tidak punya hadas kecil maupun hadas besar. Setelah itu suci badan, jadi semua dari badan, pakaian, bahkan ke tempat-tempat yang kita buat sholat itu harus suci. Kemudian menutup aurat, ya, auratnya bagi laki-laki menutup dari pusar sampai ke bawah, sampai ke lutut itu. Kalau yang putri, kalau menurut madhab Imam Syafi'i itu semua badan kecuali telapak tangan dan wajah, ya. Kemudian ada juga pendapat yang lain, mungkin kalau menurut madhab yang lain ada yang mengatakan semua badan, terus yang ada yang harus pakai cadar, itu ada juga. Tapi kalau menurut Imam madhab Syafi'i itu semua badan kalau orang perempuan kecuali telapak tangan dan kepala wajah gitu. Nah, terus menghadap kiblat, kemudian masuk waktu sholat. Jadi ketika kita mau sholat, kita harus sudah masuk waktu dulu nih, kayak gitu. Nggak boleh kita mau sholat duhur, terus ya aku mau pergi nih nanti jam 1, biar nanti di jalan itu jam 11:30 belum adzan ya, setengah 12 belum adzan kita udah sholat. Nah, nggak boleh, itu nggak sah sholatnya ya, karena belum waktunya sholat. Kemudian yang kedua adalah rukun sholat. Nah, rukun sholat ini harus dipenuhi. Apabila rukunnya ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Nah, yang pertama, niat dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Jadi seperti ketika kita akan wudu, kalau wudu kan ketika niat itu barunya dengan mengusap kepala, mengusap wajah. Nah, kalau di sholat niatnya ketika di takbiratul ihram. Jadi kita ketika kita mengucap Allahu Akbar di lisan kita, hati kita mengkrentek gitu ya, batin gitu ya, gimana ya, intinya di hatinya kita tuh, oh ya Allah, aku niat sholat duhur 4 rakaat fardhu lillahi ta'ala gitu. Atau pakainya Arabnya sholat fardhu dhuhri, tapi di hati Allahu Akbarnya di lisan. Ini wajib diucapkan Allahu Akbarnya di lisan. Nah, kemudian di hatinya niat usolli, misalnya mau sholat duhur, sholat fardhu dhuhri. Jadi gini, jadi ketika Allahu Akbar di hati kita bareng dengan kita mengucap di lisan Allahu Akbar, di hati kita sholat fardhu dhuhri 4 rakaatin sabran berarti ada gitu. Nah, kemudian yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Nah, kalau nggak mampu berdiri gimana? Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Di dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan bahwasanya kalau seseorang itu nggak mampu untuk berdiri, maka dia duduk. Ketika nggak mampu duduk lagi, berbaring. Ketika nggak mampu berbaring, miring kanan. Nggak mampu, miring kiri. Nah, setelah nggak mampu lagi, dengan isyarat Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai mata juga bisa atau pakai kepala gitu. Itu. Nah, kalau nggak mampu lagi disolatin. Enggak ya. Jadi emang sebenarnya kalau kita nggak mampu, ya seurgent itu gitu loh salat. Kalau kita nggak mampu berdiri, ya berbaring. Kalau nggak mampu lagi, berbaring miring kanan, berbaring miring kiri. Habis itu, duduk dulu ya tadi, duduk. Setelah duduk, baru kalau nggak bisa duduk, berbaring. Jadi emang sepenting itu gitu perintah untuk sholat itu. Bahkan sampai kalau kita nggak bisa duduk, ya pokoknya harus sholat gitu, meskipun berbaring gitu. Nggak bisa berbaring gimana? Nggak bisa dengan cara berbaring gimana? Ya pokoknya harus sholat meskipun dengan isyarat gitu. Jadi memang pentingnya wajibnya sholat itu seperti itu. Sampai seperti itu ya.
sah, bahkan sampai sakit pun itu wajib untuk sholat ya, apalagi yang sehat gitu ya. Nah kemudian ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu macam-macam, apalagi kalian nanti kalau berada atau merasakan di Mekah ya, amin, itu bahkan orang takbir itu banyak banget. Ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar enggak ke sini tapi langsung ke bawah, ada yang Allahu Akbar diam aja tangannya enggak gini, itu ada banyak sekali. Bahkan di Indonesia pun mungkin kalau kalian lihat banyak yang kayak gitu. Itu jangan disalahkan atau bahkan kita menjudgment sholatnya enggak sah tuh. Enggak. Sebenarnya kita kembali lagi bahwasanya fikih itu punya banyak sekali wajah atau punya banyak sekali pendapat gitu. Kemudian membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Tumakninah itu misal kita ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu tumakninah tuh enggak gemrungsung gitu. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu kan enggak tumanina. Tumanina itu kalau bisa dikatakan dia diem anteng sampai waktunya jarak antara berbicara subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini misalkan gini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu kita anteng sejenak sampai bisa bisa dikatakan baca itu berarti kita sudah tumakninah gitu. Kemudian i'tidal dengan tumakninah. I'tidal adalah berdiri setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah. Itu sami Allahu liman hamidah. Itu tumakninah dulu, berhenti dulu. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada juga yang lafadznya enggak kayak gitu ya. Jadi ada yang lafadznya yang lain gitu. Nah, kemudian sujud 2 kali dengan tumakninah. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah juga. Duduk tasyahud atau tahiyat akhir dengan tumakninah. Membaca tasyahud akhir. Kemudian membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, kemudian membaca salam yang pertama. Nah, salam yang pertama itu adalah rukun ya maksudnya. Kalau salam yang kedua sunnah. Kalau kita salam, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, kentut, udah selesai, nggak apa-apa. Lah aku kan belum salam ke kirinya, nggak apa-apa karena salam kiri itu nggak wajib atau nggak rukun. Tapi beda lagi kalau kita assalamualaikum assalamualaikum warahmatullah, jurut kita kentut, maka ketika kita salam ke kirinya tuh bareng dengan kentut kita, maka itu nggak sah, maka jadi kita harus ulang lagi itu. Nah intinya kalau salam itu kalau misal kanan aja assalamualaikum warahmatullah udah cukup, nggak apa-apa. Kalau misal kita udah rasa udah pengen hajat ya, pengen buang hajat, nggak apa-apa sampai kanan saja gitu ya, karena wajibnya kan. Kemudian tertib berurutan mengerjakan rukunya. Jadi nggak boleh kita habis takbir sujud dulu, habis sujud baru ruku, habis itu duduk di antara 2 sujud, itu nggak boleh. Jadi harus berurutan, sama kayak wudhu itu harus berurutan. Kemudian hal-hal yang makruh di dalam sholat. Hal yang makruh dalam sholat: menahan najis, menahan hadas, melihat ke arah kanan dan kiri atau ke atas, meludah, memejamkan mata, menutup mulut rapat-rapat, menahan telapak tangan di lengan baju ketika takbiratul ihram, ruku dan sujud, terus bertolak pinggang bukannya bersedekap. Kemudian sholat di kuburan atau di tempat beribadah agama lain. Kemudian muka menengadah ke langit gini, itu adalah makruh ya dalam sholat. Kemudian melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusyuan sholat. Maka khusyuk itu memang jarang banget bisa dilakukan gitu. Tergantung setiap pribadi masing-masing. Maka yang pertama mungkin kita takbir khusyuk ya, Allahu Akbar. Nah habis itu pikiran kita kemana-mana. Nah
ketika pikiran kita kemana-mana, kita kembalikan lagi, fokus lagi. Ya apa namanya, kadang nggak boleh mikir gitu, tapi jangan ada gerakan ya. Intinya ketika kita pengen melaksanakan niat itu dengan tumanina, itu nggak hanya di awal aja. Jadi setiap habis ruku kita mikirin apa, ya kita harus perbaiki lagi, kita harus niat ke awal lagi, kita harus khusyuk itu. Jadi niat itu nggak hanya di awal aja, nggak hanya niat khusyuk di awal aja, tapi ketika di beberapa kali kita merasa kita kurang khusyuk, kita kembali lagi ke niat kita harus khusyuk gitu. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, yang berhadas atau batal wudunya, kan kita sudah belajar tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian berkena najis, yang tidak terkena najis yang tidak dimaafkan, berkata-kata dengan disengaja walau satu huruf saja. Misal nih, temennya manggil, kita sholat ya, teman kita manggil, misal Winda gitu, dia jawab Y gitu, Y doang ya, Y, batal ya. Itu walaupun satu huruf saja, memberikan pengertian bahwasanya iya aku tuh di sini gitu, itu batal ya, membatalkan. Nah kemudian terbuka auratnya dan tidak segera ditutup. Kalau yang perempuan nih biasanya kan kaki ya, kakinya itu kelihatan, mukenanya tersingkap. Itu kalau kita ngerasa kayak kebuka, langsung kita tutup, gak apa-apa. Nah setelah itu berniat membatalkan sholat, makan dan minum disengaja walau sedikit, menggerakkan anggota badan 3 kali berturut-turut, kemudian dengan gerakan yang keras seperti melompat 3 kali, itu sudah membatalkan. Kemudian tidak menghadap kiblat, menambah atau mengurangi rukun dalam sholat. Misal sholat zuhur 4 rakaat, tapi kita sholatnya 3 atau 5 bahkan, itu nggak boleh. Kemudian tertawa dengan keras, berniat keluar dari agama Islam atau murtad, itu adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian tentang sunah-sunah sholat akan dijelaskan mungkin minggu depan. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di grup atau saya dibaca aja. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.